kita dengarkan dakwah Islamiyah yang akan disampaikan oleh santri putra, yaitu Lukman Ardiansyah. Padanya dipersilakan. Salam. Menurut Kiai Haji jadi MJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Panjangan. Shallu ala Nabi Muhammad. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الآية. صدق الله مولانا العظيم الكريم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati ketua pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Cibarusah. Jadi kalimat yang tepat dan efektif digunakan jangan ketua ya, pimpinan atau pengasuh. Tapi ambil salah satunya, jangan dua-duanya. Yang saya hormati pimpinan, pengasuh, udah cukup satu aja. Kalau mau pimpinan, kalau mau pengasuh. Jangan tiga-tiganya. Yang saya hormati ketua, pimpinan, pengasuh, pimpinan, ketua, pimpinan, pengasuh, ketua, pimpinan, ketua, pengasuh. Itu untuk ini, untuk tidak terlalu menyita waktu. Yang saya hormati, kalau bisa jangan saya, kita. Yang kita hormati, Pak, semuanya ajak betul. Diajak menghormati. Yang kita hormati, yang kita muliakan, yang kita cintai. Itu ya. Ya. Yang kita hormati Akang Kiai Saifuddin
Al-Quruni selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Cibarusah, yang saya hormati segenap para asatidz wal asatidzah Pondok Pesantren Al-Amin Cibarusah, dan yang saya hormati santri-santriat Pondok Pesantren Al-Amin Cibarusah, dan yang saya hormati para KPKK pengurus Pondok Pesantren Al-Amin Cibarusah, dan yang saya hormati para hadirin dan wal hadirat, muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat tanpa terkecuali yang saya hormati. Ya, kalau bisa wali santri sebut ya. Yang saya hormati segenap wali santri, itu wali santri Ponpes Al-Amin, sekarang hari-hari roh yang umum bakal ya kebaulan ya wali santri. Yang saya hormati segenap wali santri Ponpes Al-Amin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia. Puja kepada Zat Allah yang Maha Esa, puji kepada Zat Allah yang Maha Suci, serta syukur kepada Zat Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kita nikmat panjang umur. Dan dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda alam kita, Nabi yang besar, yang dibesarkan oleh Allah yang Maha Besar, Nabi yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah yang Maha Mulia, Nabi yang agung, yang diagungkan oleh Allah yang Maha Agung, yakni Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zamannya terang benderang sampai zamannya, dan yang telah membawa kita dari zamannya kegelapan sampai zamannya terang benderang, yang telah membawa kita dari zamannya Sayyidina Ali sampai zamannya Pak Jokowi, dari zamannya Sayyidina Utsman sampai zamannya Rapan yang mirip kayak pendapat. Barukan yang mana pada malam hari ini kita memperingati maulid beliau. Semoga dengan adanya peringatan maulid ini semakin bertambah kecintaan kita kepada beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tahu bahwa sejarah sepanjang perjalanannya mencatat banyak orang-orang besar. Ada orang menjadi besar oleh karena pangkat, jabatan, dan kekuasaan. Apabila pangkat, jabatan, dan kekuasaan itu telah selesai, maka selesai pula lah kebesaran itu. Ada orang menjadi besar oleh karena harta benda dan kekayaan. Apabila suatu saat ia jatuh bangkrut, maka selesailah kebesaran itu sampai di situ. Maka selesailah kebesarannya sampai di situ. Maka selesailah kebesarannya sampai di situ. Dan ada pula orang menjadi besar oleh karena dibesar-besarkan dan mencapai setengah mati untuk mencapai kebesaran tadi. Apabila terjadi suatu saat terjadi pergeseran nilai, masyarakat mencemoohkannya, maka selesailah kebesarannya sampai di situ. Adapun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita peringati maulidnya, beliau besar bukan lantaran pangkat, jabatan, dan kekuasaan. Beliau besar bukan karena harta benda dan kekayaan, dan beliau besar tidak dibesar-besarkan oleh umatnya. Akan tetapi beliau besar oleh karena beliau dibesarkan oleh Allah yang Maha Besar. Suatu kali orang sudah dibesarkan oleh Allah yang Maha Besar, sebesar apapun, sekuat apapun usaha orang lain untuk mengecilkan orang itu, maka tidak akan bisa naik. Tadi salah, bukan sebesar apapun, sehebat apapun.
bukan sebesar apapun, sehebat apapun usaha manusia, Sehebat apapun usaha manusia untuk mengecilkan orang itu, tentu tidak akan bisa naik kecil. Dan satu kali orang sudah dikecilkan oleh Allah, sudah dihinakan oleh Allah, maka satu negara, bahkan satu dunia, orang mau mengangkat orang itu, maka tidak akan bisa naik. Dia akan tetap kecil dan hina. Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah uswatun hasanah bagi kita semua, yaitu suri tauladan yang baik bagi kita semua. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh benar-benar telah ada padamu, yaitu suri tauladan yang baik, yaitu kepada orang yang mengharap kepada Allah dan hari akhir, serta banyak berzikir kepada Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi contoh tidak hanya dalam satu bidang saja, tetapi Rasulullah menjadi contoh dalam semua bidang yang lengkap dan komplit. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi contoh dalam berkeluarga, menjadi pendakwah, menjadi guru, menjadi bisnismen, menjadi politisi, menjadi panglima perang, dan masih banyak yang lainnya. Jadi sangat pantaslah jika Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi kita semua. Walaupun Rasulullah sama-sama manusia dengan kita, namun yang menjadi contoh beda kualitasnya dengan yang mencontoh. Misalnya kita tidur, Rasulullah juga tidur, benar. Tetapi tidurnya Rasulullah itu berbeda dengan tidurnya kita. Rasulullah tidur hanya matanya saja yang tertidur, hanya matanya saja yang terpejam. Akan tetapi hatinya tidak pernah tidur. Akan tetapi mata hatinya tidak pernah tertidur. Artinya selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Para hadirin, beliau itu tidurnya bainal yaqdati wan naum, seakan-akan tidur, seakan-akan tidak. Kalau kita tidur ya molor beneran, bahkan kita bikin peta di atas bantal, bikin pulau Kalimantan, pulau Sulawesi, pulau Irian Jaya, itu bantal penuh dengan dahdir. Nah, asukeun eta, asukeun bisa. Lanjut. Jadi jangan fokus ke tararan. Lanjut. Ayyuhal hadirin wal hadirat rahimakumullah wa rahimakumullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia ini bukan hanya untuk mengubah bangsa Arab saat itu sebagai penyembah berhala, tapi Rasulullah juga mengubah berbagai hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memperingati hari Maulidnya atau hari lahirnya sendiri, yaitu dengan cara berpuasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh para sahabatnya mengenai tentang puasa hari Senin. Rasulullah menjawab dengan singkat, pada hari itu aku dilahirkan. Demikian bukti bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memperingati atau maulidnya sendiri. Dan kita sebagai umatnya sangatlah perlu untuk memperingati hari maulid ini. Dan kita sebagai umatnya yang mengaku cinta kepada beliau, tentu sangatlah perlu untuk merayakan, memperingati hari kelahiran beliau. Di dalam perlu sana, jadi ada intonasi, kayak naik suara nanti turun, gitu. Kayak datar dari naik deh turun, datar deh gitu. Ayo, diajar, kalau bisa. Pohon kan. Lanjut.
Rasulullah SAW begitu gigih untuk memperjuangkan perubahan tatanan sosial, hukum dan budaya, untuk mensejahterakan dan kesejahteraan dan keadilan bagi umat Islam. Tetapi dalam perjuangan Rasulullah SAW, beliau selalu mengedepankan tata krama, beliau selalu mengedepankan budi pekerti, beliau selalu mengedepankan adab. Kenapa beliau selalu mengedepankan itu semua? Al-adabu fawqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Para hadirin rahimahullah, kita sebagai umat Islam perlu untuk menghidupkan. Itu kata-kata menarik tuh. Al-adabu fawqal ilmi. Adab itu lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Orang yang berilmu belum tentu beradab, tapi orang yang beradab itu menunjukkan dia orang berilmu. Maka sepatatnya lah orang-orang yang berilmu memiliki adab yang tinggi. Ayo, lanjut. Tambah. Lanjut. Kita sebagai umat Islam haruslah menghidupkan agama Islam, sebagaimana dengan cara mengagungkan Maulid Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang berinfak satu dirham untuk terselenggaranya Maulid Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mengagungkan Maulid Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berinfak satu dirham untuk terbacanya Maulid Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk terselenggaranya pembacaan Maulid Nabi Agung Muhammad, untuk terselenggaranya pembacaan Maulid Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mengagungkan Maulid Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia akan menemani Abu Bakar Siddiq di dalam surga nanti. Maka sungguh ia telah benar-benar menghidupkan Islam. Maka sungguh ia akan dibangkitkan kelak di hari kiamat, dengan para rombongan, dengan rombongan para siddiqin, para syuhada, para sholihin, dan dia akan mendapatkan surga yang penuh kenikmatan. Dengan rombongan para ahli surga, yaitu para siddiqin, para syuhada, para sholihin, dan dia akan ditempatkan di dalam surga yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan, yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan, yang tiada tara, yang tiada banding, kenikmatan yang sangat amat sempurna. Dan ia akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dengan membawa iman, Islam, ihsan, amal soleh yang banyak yang diterima oleh Allah. Meninggal dunia di bawah naungan kalimat thayyibah. Ayo ikuti saya. Meninggal dunia di dalam naungan kalimat thayyibah. Meninggal dunia di bawah naungan kalimat thayyibah. Meninggal dunia di bawah naungan kalimat thayyibah, kalimat taqwa, kalimat ikhlas, kalimat najah, kalimat tauhid. Yuk bareng-bareng.
Jadi Bapak Ibu, hadirin yang saya hormati, hadirin yang saya hormati, kalau kita ingin meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul di khatimah, bawah naungan kalimat thayyibah, di bawah naungan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, dalam keadaan dalam keadaan dosa-dosa kita bersih diampuni oleh Allah. dosa-dosa kita bersih diampuni oleh Allah. Yuk, kita sebagai umat Rasulullah, Yuk kita sebagai umat Rasulullah untuk selalu istiqomah mengagungkan mengagungkan hari kelahiran beliau hari kelahiran beliau dan seterusnya. dan seterusnya. Gitu. Maksudnya terserah kamu mau apa kayak gitu. Lanjut. Waqala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Dan telah berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, barang siapa yang berinfak 1 dirham dalam penyelenggaraan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan menemaniku di dalam surga nanti. Waqala Umar radhiyallahu anhu, man azama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahya al-Islam. Dan telah berkata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang mengagungkan agama Islam, barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, maka sungguh ia telah menghidupkan Islam. Waqala Utsman bin Affan radhiyallahu Waqala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faka'annama syahidan waqati badrin wa hunainin. Barang siapa yang berinfak 1 dirham untuk terselenggara Maulid Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh ia seakan-akan mati syahid pada waktu perang Badar dan perang Hunain. Wa qala Aliyu karamallahu wajhah wa radhiyallahu anhu, man azama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Barang siapa yang mengagungkan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ia keluar dari dunia melainkan membawa iman yang diterima oleh Allah, yakni meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Yuk bareng-bareng gitu. Yuk bareng-bareng. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Cuma kalau segini cukup sekian dari saya, dan saya mohon kepada seluruh jamaah yang hadir, tolong doakan kami gitu. Tolong doakan kami seluruh para santri yang mondok di pesantren Al-Amin ya, agar diberikan istiqomahan gitu dalam menuntut ilmu, dan diberikan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang hidayah. Semoga kami semuanya para santri Pondok Al-Amin menjadi orang-orang yang soleh solehah, yang berakhlak mulia,
berguna bagi agama dan bangsa, itu minta doa kami hadir. Mumpung hadir terkumpul, kebiasaan Pak. Intinya minta doa bisa. Cukup sekian dari saya. Cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Sebelum saya undur diri, saya saya mohon banget kepada kepada ibu-ibu, bapak-bapak, bapak-bapak, seluruh jamaah yang hadir, seluruh jamaah yang hadir, tolong doakan kami yang yang sedang menuntut ilmu menuntut ilmu pesantren Al-Amin. di pesantren Al-Amin.